Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk bab baru, yakni bab istisna atau mustasna. Silakan dibuka kitabnya, bab istisna. Ya, Anda bacakan. Qala mu'allif rahimahullah, al-istisna'u pengecualian, wa huruful istisna'i samaniyatun, ya huruf-huruf istisna atau adawatul istisna, alat-alat untuk pengecualian, maka ada 8. Yang pertama illa, yang kedua ghairu, yang ketiga siwan. Di sini Syekh menulisnya tanwin, nanti kita cek. Siwan di sini. Suwan, kemudian sawaun, khala, ada hasya. Ada 8. Ada 8. Baik, kemudian bi'illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Yang pertama, untuk pembagian ya kondisi lafadz yang dikecualikan dengan menggunakan huruf illa. Kondisi pertama adalah yunsabu, dimansubkan mustasnanya, lafadz yang dikecualikan tersebut, jika kalimatnya taman mujaban, kalimatnya sempurna lagi positif, sempurna dan positif, ya, sempurna kalimatnya minimal subjek predikat, mujaban positif, mujaban tafsirnya itu nanti musbatan, yaitu positif, kalimatnya positif, tidak ada nafi. Nah, contohnya qama al-qaumu illa zaidan, ya, penduduk itu bangkit kecuali Zaid, ya, Zaid seorang diri tidak bangkit, tidak berdiri, ya. Namun seluruh penduduknya berdiri. Sehingga Zaidan sini mansub, tidak ada pilihan lain karena masuk jenis yang pertama, yakni kondisi yang pertama, taman mujaban, kalimatnya sempurna, sudah ada subjek predikat. Kemudian sudah ada kemudian mujaban, kalimatnya positif, tidak ada nafiyah, tidak ada alat negasi. Wa kharajan nasu illa amran, juga sama. Manusia itu orang-orang keluar kecuali Amr, maka Amr mustasnanya dia harus mansub. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihil badalu. Kondisi yang kedua yaitu ketika kalimatnya manfi tam manfi. Kalimatnya sempurna tetapi ada ya atau kemasukan alat negasi, nafinya. Maka bagaimana status i'rab dari mustasnanya? Maka ada 2 pilihan. Yang pertama al-badalu, dia bisa badal, artinya i'rabnya menyesuaikan dengan kebutuhan dalam kalimat yang kosong apa kemudian diisi, bukan anak ralat ya, bukan yang kosong. Yang dibutuhkan apa kemudian dia masuk sebagai badal di situ. Kalau yang dibutuhkan di kalimat sebelum illa itu fa'il, maka mustasnanya menjadi marfu. Kalau yang dibutuhkan, yang diinginkan adalah menggantikan maf'ul bihnya pada kalimat sebelum illa, ya sudah berarti badalnya mansub. Ya, wan nasbu, nah pilihan kedua ini mansub. Ini mansub yang dimaksud adalah mansubnya istisna murni. Dia mansubnya istisna atau mustasna yang murni, memang benar-benar senantiasa mansub. Pilihan kedua mansub seutuhnya. Kemudian pilihan yang pertama tadi bisa sebagai badal. Nahu contohnya maqama al-qaumu illa zaidun. Tidaklah penduduk itu berdiri atau bangkit kecuali Zaid. Ini Zaidunnya dibaca marfu karena distatuskan sebagai badal terhadap al-qaum. Al-qaumnya marfu sebagai fa'il, maka Zaidnya juga ikut marfu. Adapun wa illa zaidan, itu kalimat sempurnanya adalah maqama al-qaumu illa zaidan. Pilihan kedua zaidannya mansub karena dianggap mustasna yang
yang seperti kelompok pertama, yang murni. Masih memungkinkan mansub, ya, seperti jenis atau kondisi yang pertama. Lanjut kondisi yang ketiga. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Kalau kalimatnya itu nakis itu kalimatnya tidak sempurna. Ya. Apa maksudnya tidak sempurna? Ya, mustasna minhunya, pasangan dari mustasna punya tempat kembali disebut mustasna minhu. Kalau bedanya mustasna itu setelah ilah, iya kan? Kalau mustasna minhu sebelum ilah, bisa jadi sebagai fa'ilnya, bisa jadi sebagai maf'ul bih dalam kalimat tersebut. Nah, kalau disebut nakis berarti mustasna minhunya tidak dimunculkan dalam kalimat, sekaligus kalimatnya negatif atau negasi. Kemasukan alat negasi biasanya kemasukan ma. Ya, kita coba baca lagi. Ala hasabil awamil, maka i'rab dari mustasnanya adalah hasabil awamil, tergantung amil yang mempengaruhi, ya. Nanti amil itu bisa huruf, bisa isim, ya, yang mempengaruhi dalam kalimat, ya. Kita coba lihat. Bisa juga amil adalah amil maknawi. Ya, amil itu banyak. Baik. Maqama illa Zaidun, ini contoh yang mustasna minhu yang tidak muncul adalah fa'il dari koma. Ya, fa'il dari koma. Maqama illa Zaidun. Harusnya kalau mau disempurnakan kalimatnya maqama al-qaumu. Ya kan? Tidak ada penduduk, ya, yang bangkit, tidak ada penduduk itu berdiri kecuali Zaid saja. Maka di situ Zaidnya mengikuti kebutuhan kalimat hasabil awamil. Amil yang masuk kira-kira apa? Amil yang masuk adalah fi'il qama. Nah, fi'il qama adalah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum amil untuk keberadaan fa'il. Fi'il ma'lum adalah amil untuk bisa dimunculkannya fa'il, sehingga yang dibutuhkan fa'il. Oleh karena itu Z-nya dibaca marfu. Mafhum ya? Lanjut, kemudian contoh berikutnya, wa ma darabtu illa Zaidan. Ya. Tadi terjemahnya yang pertama, maqama illa Zaidun, tidak ada siapapun berdiri kecuali Zaid, gitu. Karena nggak tahu yang dimaksud ini fa'ilnya siapa. Ya, sebut terjemah saja, tidak ada sesuatu apapun, gitu. Atau contoh kedua, wa ma darabtu illa Zaidan. Lihat, ini yang dibutuhkan apa? Lihat, amilnya masuk apa? Lihat, wa ma darabtu illa Zaidan. Ya, tidak ada seorang pun yang aku pukul kecuali Zaid saja. Tidak ada seorang pun yang aku pukul kecuali apa? Kecuali Zaid saja. Maka di sini kebutuhannya ada maf'ul bi. Apa amil maf'ul bi? Sama, fiilnya. Ya, fiilnya ini sudah ada fa'il. Nah, sedangkan fiilnya fiil muta'addi. Ya sudah, berarti butuhnya maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bihnya dikosongkan, tidak muncul, berarti Z-nya harus mansub. Karena kebutuhannya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Mafhum ya? Lanjut. Kemudian wa ma marartu illa bi Zaidin. Sekarang yang majrur. Nah, kalau majrur berarti amilnya adalah huruf jar. Kalau majrur berarti amilnya adalah huruf jar. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Tidak ada yang aku lewati. Tidaklah aku melewati siapapun, ya, kecuali Zaid saja. Maka kebutuhannya adalah, ya, lafadz majrur karena ada amil yaitu huruf jar. Ustaz, bagaimana kita tahu ada amil huruf jar? Ingat, marartu itu pasangannya huruf jar ba. Ya, fi'il madhi marra yamurru atau marartu harus sepasang dengan huruf jar ba. Untuk bisa memuta'adikan, ya, fi'ilnya marra itu butuh bantuan huruf jar.
yaitu ba. Sudah pasti, ya, sudah pasti. Baik. Kemudian ini masih matan ya. Wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Adapun mustasna dengan alat-alat berikut ini yaitu ghairu, siwa, suwan. Kalau di sini Syekh Ibnu Utsaimin dicetakkan pakai tanwin siwan ya. Suwan, kemudian sawaun. Kemudian maka hukum atau i'rab ya, i'rab lafaz setelah ghair atau mustasnanya mau enggak mau harus apa? Majrur, la ghairu, tidak ada pilihan i'rab yang lain. Mau enggak mau harus majrur. Karena apa? Karena ada watul istisna yang selain illah nanti dihukumi selain illah yang disebutkan tadi. Ghair, siwa, suwa, sawa. Ini jadi mudhof nanti terhadap mustasnanya. Jadi apa? Mudhof bagi mustasnanya sehingga mustasnanya itu mudhof ilaih. Dan kita tahu mudhof ilaih itu harus majrur. Baik. Jelas ya? Lanjut. Kemudian adapun sisanya alat istisna yang lain wal mustasna bi khala ada hasya, ada pilihan i'rab mustasnanya ya juzu nasbuhu wa jarruhu, boleh mansub, boleh majrur. Ya, boleh pilih, ya boleh mansub, boleh majrur. Nahu contohnya yang mansub ya ini. Contoh yang mansub. Qama al-qaumu khala Zaidan ya. Penduduk itu, kaum itu berdiri bangkit kecuali Zaid. Maka Zaidannya mansub ya. Boleh pilih saja. Zaidin juga boleh. Zaidan atau Zaidin, pilihannya dua. Begitu pula ada amrun ya tadi ini atof. Berarti kalau disempurnakan kalimatnya qama al-qaumu ada amron atau qama al-qaumu ada amrin, boleh. Begitu pula hasya qama al-qaumu hasya bakron, qama al-qaumu hasya bakrin. Baik, Bakr nama orang ya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Ibnu Utsaimin menjelaskan, qala al-mu'allif rahimahullah, Ibnu Ajur mengatakan babul istisna, maka al-istisna itu apa? Al-istisna'u fil lughati ma'khudun min. Istisna secara bahasa diambil dari lafaz asanyu, sanyan ya. Apa itu? Maknanya al-ataf, al-atfu. Sudah pernah kita bahas di pelajaran ataf. Ataf secara bahasa artinya roddu syai' ila syai'. Itu mengembalikan sesuatu pada sesuatu yang lain. Ya, mengembalikan. Baik. Bisa juga maknanya mengulang. Atof ya. Ya. Kita bayangkan saja tadi, kita sudah bacakan beberapa contoh mustasna. Ya, mustasna itu kan dia kembali ke mustasna minhunya atau tergantung nanti keadaan atau kebutuhan mustasna minhunya. Sehingga ada makna al-atof, ya, kembali, mengembalikan. Taib, ini secara bahasa. Karena mustasna itu memang kembali ke mustasna minhunya. Atfu syai' ba'duhu ala ba'din. Nah, yaitu apa? Ba'd sini maknanya bukan sebagian, tapi suatu kata ya kembali kepada kata yang lain. Kalau di kasus istisna berarti kembali ke kata sebelumnya, sebelum alat istisna. Yusamma sanyan dinamakan dengan istilah sanyan. Itu secara lughatan, bahasa. Li'annaka taruddu al-kalama ila awwalihi fayakunu hadza sanyan. Karena dalam bahasa Arab istilah sanyan itu ketika kamu hendak mengembalikan perkataanmu itu ya ke perkataan awal sebelumnya. Fayakunu hadza sanyan, atau mengembalikan suatu kata ya kepada kata sebelumnya yang pertama, ila awalihi. Ya, fayakunu hadza sanyan secara bahasa. Adapun secara istilah, amma fil istilahi fahuwa ikhraju ba'di afrodil ami bi illa au ihda akhwatiha. Nah, secara istilah nahwu yaitu mengeluarkan salah satu anggota dari lafadz yang umum dengan alat yaitu illa dan kawan-kawannya dan saudari-saudarinya ya.
Taib. Coba kita bayangkan tadi. Satu contoh kalimat mana? Qama al-qaumu illa Zaidan. Nah, tadi apa definisinya? Mengeluarkan salah satu anggota siapa? Zaid. Zaid dikeluarkan dari ya kelompoknya, yaitu al-qaum, al-am. Al-qaum itu am. Zaid itu apa? Zaid itu ba'd, ya, atau min afrod. Salah satunya diambil, dikeluarkan dari apa yang am. Baik, itu kaidahnya. Bi'illa au ihda akhwatiha. Kemudian lanjut. Misaluhu contohnya qama al-qaumu hada am. Ini am, qaum itu am. Qaum itu datang, penduduk itu datang atau berdiri afwan. Berdiri itu apa? Qaum, qaumnya itu am, umum. Ya, kelompok yang umum. Illa Zaidan. Sedangkan Zaid akhrajta ba'da afrodil ami bi'illah. Zaid ya dikeluarkan, kau keluarkan ba'da afrod yaitu Zaid dari yang am yaitu al-qaum dengan apa? Illa. Lanjut, qama al-qaumu am, qaumnya am. Ghaira Zaid, ini pakai ghaira. Zaidnya itu khas, ya. Am khas, am umum, khas khusus. Baik. Akhrajta ba'da afrodil ami biwahidatin min akhwati illa ismuha ghairu. Baik, yaitu apa? Engkau keluarkan salah satu anggota dari yang umum yaitu al-qaum, anggota penduduk ya diambil yaitu Zaid dikeluarkan dengan salah satu alat yaitu alatnya dinamakan dengan ghairu di situ ya. Saudarinya illa yaitu ghairu. Sura al-istisna'u fil istilah ikhraju ba'di ifradil ami bi illa au ihda akhwatiha. Maka kesimpulannya istilah istisna secara nahwu yaitu mengeluarkan salah satu anggota dari yang umum, dari apa? Lafaz umum sebelumnya. Itulah kenapa tadi secara bahasa maknanya mengembalikan. Jadi mustasna itu adalah bagian dari mustasna minhunya, dikembalikan ke mustasna minhunya. Zaid itu bagian dari kaumnya. Mafhum ya? Itu kenapa secara bahasa maknanya al-atfu atau asanyan. Lanjut. Kemudian perhatikan, hadza min haisul makna. Nah, penjelasan seperti ini baru dari sisi baru sebatas tinjauan makna. Baik. Amma min haitsu tagyirul kalam wal i'rabu, maka dari tinjauan yang lain dari sisi lafaz dan i'rabnya ya, dari kalam kalimatnya dan i'rabnya, membahas i'rabnya, lihat ini ada pembahasan tersendiri. Fal mu'allifu yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah bayyana hada bayanan syafian. Ya, Ibnu Ajurum telah menjelaskan dengan penjelasan yang tepat, yang tegas, efektif, tidak bertele-tele ya. Syafian itu maknanya efektif ya. Huruful istisna samaniyatun. Ibnu Ajur mengatakan huruf istisna itu ada 8 ya. Yakni maksudnya adalah asyratun illa isnain. Ya. Nah, di sini huruf istisna itu ada 8. Kalau kita buat kalimat lainnya adalah 10 kecuali 2. Atau 10 dikurangi, bukan kecuali di situ. Ke-10 dikurangi 2, 8 itu. Ini biasa ya. Dialeknya orang Arab ya. 8 itu 10 dikurangi 2. Ya. Ji'na bi asyratin illa isnain, yaitu kami bawakan ya 8 adawatul istisna li'annana fi babil istisna, karena kita sedang membahas atau di pembahasan bab istisna. Apa saja? Yang pertama wahya illa, yang kedua ghairu, yang ketiga siwan, yang keempat suwan, yang kelima sawaun, yang keenam khala, yang ketujuh ada, yang kedelapan hasya. Hadhihi samani adawat. Ini 8 alat-alat istisna. Baik, lanjut. Wastafadna min kalamil muallifi, maka kita ambil faedah dari perkataan Ibnu Ajurum, huruful istisna anna hadhil adawati samaniyati hurufun. Ya, Ibnu Ajurum menyebutkan ke-8 huruf istisna ini semuanya huruf. Padahal, nah, ini yang dikritisi. Ya. Kritis ilmiah, boleh enggak? Boleh, ya. Lakin laisa kadzalik, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kan tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Li'anna ghaira laisat harfan. Ghair
salah satu adawatul istisna bukan huruf, tapi kok Ibnu Ajurrum mengatakannya huruf. Baik. Wa innama ghair ismun. Ghair itu ismun, bisa ghairu, bisa ghaira, bisa ghairi, bisa ghairin, bisa ditanwin, bisa ghairun. Ya, bisa semuanya. Ghair itu ya disebutkan di salah satu referensi, justru penggunaan isti'malul ghair itu lebih sering digunakan sebagai isim biasa dibandingkan sebagai adawat min adawatil istisna. Catat, justru penggunaan ghair dalam keseharian orang Arab justru digunakan untuk isim biasa. Kadang mansub, kadang marfu, kadang majrur. Jarang digunakan untuk istisna. Kenyataannya realitanya seperti itu. Taib, jadi kita tidak terjatuh pada kesalahan bahwasanya ghair itu huruf, bukannya. Ghair itu isim. Maka Ibnu Utsaimin mengkritisi di sini, di bagian ini. Lakin la'alla al-mu'allifa, takkan tapi Ibnu Utsaimin berhusnuzon. Berhusnuzon. Apa husnuzonnya? Lakin la'alla al-mu'allifa, mungkin saja yang dimaksudkan oleh Ibnu Ajurrum arada bil hurufi huna al-kalimat. Mungkin saja barangkali yang dimaksudkan dengan istilah huruf oleh Ibnu Ajurrum adalah al-kalimat, yaitu kata-kata. Ya. Sedangkan kita tahu wal kalimatu tashtamilu al asma'a. Kata itu al-kalimat atau al-kalimah itu termasuk di dalamnya isim, sehingga ghairu termasuk di dalamnya. Ya, termasuk isim, fiil, huruf, ya, semuanya ya tercakup. Ini husnuzon. Inilah apa? Adab di antara para ulama. Ya, diadab di antara para ulama, yaitu apa? Tidak bermudah-mudahan apa? Mencari-cari kesalahan. Mereka mungkin salah, tapi kita cari pembenarannya. Mungkin begini, mungkin seperti itu, gitu ya. Baik, ini adab di antara para ulama. Kemudian mana lagi tadi? Sampai ya. Fayakunu qaulal muallif fayakunu qaul hal itu sebagaimana perkataan Ibnu Ajurrum, yakni apa perkataannya? Huruful istisna'i bimakna adawatil istisna. Huruf istisna itu adalah ya, maksudnya adalah alat-alat istisna, sehingga tidak disalahkan. Ditakwil oleh Ibnu Utsaimin. Beliau mentakwil ya, supaya kita berhusnuzon kepada Ibnu Ajurrum. Baik, lanjut. Sekarang illa berikutnya, illa hadhihi ummul bab. Illa ini merupakan induknya bab istisna. Adawatul istisna yang paling induk jadi Al itu artinya secara bahasa segala sesuatu kembali kepadanya. Berarti identiknya istisna itu kembali kepada illah. Taib. Aslul istisna an yakuna bi illa wa ma baqiya tabi'un laha. Taib. An yakuna bi illa wa ma baqiya tabi'un laha, yaitu mustasna dengan illa wa ma baqiya tabi'un laha. Di sini induknya itu illa, sedangkan wa ma baqiya sisanya yaitu selain illa tabi hanya pengikut saja, tawabi saja. Baik. Walihada naqulu bi illa au ihda akhwatiha. Maka dengan demikian kita boleh simpulkan, kita boleh sebut istisna itu dengan illa atau dengan istisna itu dengan alat illa atau salah satu dari saudari-saudari illa. Nah. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tadi di paragraf qala mu'allif rahimahullah, qala asyarih rahimahullah, qala fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Mustasna dengan illa intinya ada 3 kondisi. Yang satu taman mujaban, yang kedua taman manfi,
Yang ketiga naqis. Taman mujab ketika kalimatnya sempurna, kemudian positif, ya. Maka efeknya adalah mustasnanya wajib atau harus mansub. Yang kedua, ketika kondisinya taman manfi, kalimatnya sempurna tapi ya kalimatnya negatif, sehingga harus mustasnanya mengambil dua pilihan. Bisa badal, bisa nanti marfu, ya bisa mansub kalau badal ya. Mengikuti keadaan kalimatnya, kebutuhan kalimatnya apa. Kemudian nasab berarti tidak ada pilihan, ya. Ketika kita mengambil tidak ada pilihan kecuali nasab. Dia bisa nasab saja atau badal. Badal juga nanti bisa nasab. Baik. Kemudian yang ketiga naqis, yaitu ketika kalimatnya negatif dan tidak tam, tidak sempurna, artinya mustasna minhunya tidak dimunculkan. Ya, mustasna minhu yaitu fa'il atau maf'ul bi dalam kalimat sebelum illa tidak dimunculkan dalam kalimat. Baik. Jelas insyaallah. Kita masuk ke istisna, perincian masing-masing keadaannya. Kondisi yang pertama, al-halatul ula atau al-halu ula, sebenarnya al-halu saja sudah cukup karena al-hal itu secara bahasa bisa muannas, sudah mengandung muannasnya. Ya, al-halu ula. Ya, an yakuna ba'da kalamin tamin mujabin, yaitu terletak setelah kalimat yang sempurna ditambah mujab. Kalimatnya positif, tidak kemasukan alat nafi. Tam di sini yakni anna jumlata akhadat arkanaha, yaitu kalimatnya sudah memenuhi rukun-rukunnya. Apa itu rukun-rukunnya? Yaitu kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il, subjek predikat, sudah tercukupi. Ya. Mujab, sedangkan mujab lam yushibhu, artinya tidak disertai nafi. Nafi tidak menyertainya, gitu. Wala shibhuhu juga termasuk yang mirip dengan nafi, tidak menyertainya, tidak kemasukan nafi atau yang mirip nafi. Apa itu shibhu nafi? Ya, disebutkan di, kalau tidak salah sudah pernah kita bahas. Shibhu nafi adalah la nahiyah. Shibhu nafi adalah la nahiyah. La yang maknanya jangan, melarang. Itu masuk shibhu nafi. Ya, fi hadhil hali yaqulul mu'allif rahimahullah yajibu nasbu, maka hukum atau i'rab dari mustasnanya adalah wajib atau harus mansub. Misaluhu, contohnya, qama al-qaumu illa zaidan. Ya, kaum itu berdiri kecuali Zaid. Naro, kita perhatikan, annama qabla zaidin kalamun tam. Ya, lihat, sebelum Zaidnya itu kalimat sudah sempurna. Sudah ada al-qaum sebagai fa'il, sudah ada qama sebagai fi'il, sudah sempurna. Lianna kalau qulta, seandainya kalau disebut saja qama al-qaumu, sebenarnya sudah sempurna. Cuma disebut saja qama al-qaumu, sebenarnya kalimat sudah sempurna. Ya, wa hasuna as-sukutu alaih, yaitu orang yang mendengar terdiam karena paham. Hasuna sukut atau sukunu sukut, itu orang yang mendengar diam karena paham. Itu syarat kalam ya di awal-awal bab kitab ini. Wa huwa mujab. Ya. Adapun mujab, kalimatnya positif. Maksudnya bagaimana? Yakni laisa fihi nafyun au shibhu nafyin. Tidak ada alat negasi atau yang mirip dengan negasi. Naqulu, contohnya, illa zaidan yata'ayyanu nasbu. Maka kita katakan mustasnanya harus mansub zaidan. Yata'ayyanu nasbu, ya pasti mansub. Ta'ayyan sini maksudnya pasti, harus ya, harus mansub. Baik. Falau sami'na qailan, ya, andai kita dapati ada orang mengatakan qama al-qaumu illa zaidun, khata, salah, jelas salah. Wa kharajan nasu illa amron, ini baru betul ya. Orang-orang keluar kecuali Amr. Ya. Naro al-jumlata qabla illa taman. Ya, situ kalimatnya sudah sempurna. Kharaja an-nas, sudah ada fiil, sudah ada fa'il.
qadis taufat arkanaha. Ya, di situ karena dikarenakan sudah memenuhi rukun-rukun kalimatnya. Rukun-rukun kalimat sempurna, ada fi'il, ada fa'il, sudah cukup. Maka fi'lun, apa itu rukun-rukunnya? Fi'lun fa'ilun. Wahiyya mujabatun, itulah namanya mujab. Kalimatnya positif, tidak kemasukan alat penafi. Yakni musbatatan, artinya positif, ya. Kalimatnya tidak ada negasi. Idan jika demikian, amron yajibu an takuna mansubatan, amarnya mustasnanya harus mansub. Falau qala qailun, seandainya ada orang mengatakan kharajal qaumu illa amrun, pakai marfu, khoto, salah. Karena ini taman mujab, enggak bisa, enggak ada pilihan lain selain apa? Mansub saja. Was-shawabu, yang benar, kharaja an-nasu illa amron, amronnya mansub. Kemudian contoh berikutnya, sumtu usbu'an illa yaumal jumu'ati, aku berpuasa selama sepekan kecuali hari Jumat saja tidak berpuasa. Berarti mustasna minhunya yauma di situ. Kemudian mustasnanya yauma, mustasna minhunya usbu', ya kan? Mustasna kan yang lebih kecil bilangannya, mustasna minhu yang lebih banyak, ya. Au illa yaumul jum'ah, mana yang benar? Ya ta'ayyanu nasbu, maka yang mansub yang benar. Di anna ma qablaha tamun mujab, karena sebelumnya kalimat sudah sempurna. Sumtu usbu'. Sumtu sudah mengandung fi'il fa'il. Baik, kemudian positif kalimatnya, artinya tidak kemasukan alat negasi kan? Enggak ada ma, di situ enggak ada ma. Lanjut contoh ke berikutnya. Akal tu ar-raghifa illa sulusuhu. Khoto, ikhwah, salah. Kenapa? Aku makan roti itu sepertiga bagiannya. Limada? Kenapa salah? Li'anna alladhi qablahu tamun mujabun. Lihat kalimat akal tu raghif sudah sempurna kalimatnya. Ada fiil yaitu akala, ada fa'il domir tu di situ. Ya, sudah sempurna. Kalimatnya juga positif, tidak ada ma. Fayakunu shawab, harusnya mansub. Mustasnanya yaitu sulusa. Sulusa bukan sulusu. Taib, jelas. Lanjut. I'rabul misal. Nah, kita i'rab kalimat yang semisal itu. Qama al-qawmu illa zaidan. Maka qamanya fi'il madi mabni atas fathah. Qaumnya fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma zahirah pada akhirannya. Ilanya adatul istisna, alat istisna. Zaidnya isim mansub sebagai mustasna dari alat karena alat sebentar. Isim mansub sebagai mustasna, harusnya begitu. Alamatu nasbihi, alamat tanda nasabnya dari Zaid adalah fathah zahira, jelas ya. Lanjut, kharajan nasu illa amran, kharajanya fi'il madhi mabni ala fath, dia annasnya fa'il marfu, tanda marfu'nya dengan dhammah zahirah, jelas. Ilahnya juga sama, adatul istisna, amarnya isim mansub sebagai mustasna. Alamatu nasbi, tanda nasabnya fathah zahira. Al-halatu saniyah, kondisi kedua. Ya, kita bahas, perhatikan. Al-halatu saniyah atau al-halu as-saniyatu. Ya. Keadaan yang kedua dari hukum mustasna adalah mustasna yang manfi tam. Manfi artinya kalimatnya negatif, kemasukan alat nafi, bisa ma, bisa yang lainnya yang semisal ma. Tam artinya kalimatnya sempurna, ada subjek predikat. Yakni, ya saya ulangi, tam di situ sempurna artinya ada subjek predikat, subjeknya dimunculkan, ya, dalam kalimat. Taib. Kalau enggak dimunculkan nanti masuknya ke nakis nanti, ya. Taib. Dan yakni istaufatil jumlatu arkanaha, ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah disebut dengan tam ketika jumlah kalimatnya itu istaufat, yaitu mencukupi memenuhi rukun-rukun kalimat sempurna, yaitu apa? Adanya fa'il, ada fi'il, subjek predikat. Sedangkan manfian, yakni dakhala alaihi harfu nafyin, yaitu ketika kalimatnya kemasukan huruf nafi. Ya. Fahuna yaqulu al-mu'alif, sehingga Ibnu Ajurum mengatakan jaza fihi al-badalu wan nasbu al-istisna. Maka ya i'rab dari mustasnanya bisa milih, bisa badal, bisa ya nasab saja. Kalau nasab saja berarti enggak punya pilihan. Kalau mau
Badal pilihan kedua, pilihan pertama badal, nanti badal juga sebenarnya bisa mansub. Ya kan, tergantung konteks kalimatnya. Nanti membadali apa? Kalau membadali fa'il jadi marfu, kalau membadali maf'ul bih jadi mansub. Tapi kalau pilih nasab ya sudah, berarti senantiasa nasab. Baik. Kemudian jaza fihi maksudnya adalah jaza fihi ay alladhi ba'da illa wa huwal mustasna jaza fihi wajhan. Nah itu setelah ilahnya disebut distatuskan sebagai mustasna, ada dua kemungkinan yang dibolehkan statusnya. Apa itu? Yang pertama al-badalu. Fayakunu badalan mimma qabla illa. Yaitu badal mustasna ini sebagai badal terhadap lafadz yang terletak sebelum ilah. Ya, badal terhadap lafadz yang terletak sebelum ilah. Berarti apa kira-kira? Isim ya, harus isim kan? Di sini konteksnya lagi isim. Berarti kalau enggak fa'il, maf'ul bih, apalagi isim majrur, ya kan? Iya, in kana ma qabla illa marfu'an sara hada marfu'an. Kalau kata sebelum illahnya marfu, mubdalnya marfu, maka badalnya marfu. Wa in kana mansuban sara mansuban. Kalau mubdalnya mansub, maka badal pun mansub. Wa in kana majruron sara majruron. Begitu pula majrur. Baik. Asani, Anda bacakan dulu. Asani yang kedua, pilihannya tadi an-nasbu, mau tidak mau nasab saja, al-istisna sebagai mustasna. Wa huwa wadih, kalau masalah nasab ini sudah jelas. Karena memang itu i'rab asalnya. Baik, i'rab asal mustasna. Yakunu mansuban daiman, maka senantiasa mansub. Baik. Sekarang yang mesti kita bahas badal. Al-badalu mislu, contoh yang badal. Maqama al-qaumu. Lihat, maqama al-qaumu. Ini kita potong dulu ikhwah, dipotong dulu kalimatnya. Kaum itu tidaklah berdiri. Nah, ini jumlahnya sudah sempurna, tapi negatif. Tamatun manfiyatun, manfiyah negatif. Ada ma, illa zaidun, maka karena kalimatnya negatif, tapi masih dimunculkan mustasna minhunya dalam kalimat, yaitu al-qaum masih dimunculkan, berarti masuknya taman manfi, maka pilihannya bisa badal, bisa mansub saja. Nah, ini yang dipilih badal. Lihat badal terhadap apa? Terhadap lafadz sebelum ilah, yaitu al-qaum marfu, sehingga z-nya ikut marfu. Dibagi lagi, fihi wajhan, ada dua macam. Wajah sisi yang pertama, pilihan apa? Tinjauan yang pertama, illa zaidun fatakunu badalah minal qaum, z-nya itu marfu, dianggap badal terhadap lafadz al-qaum. Yang kedua, illa zaidan, zaidan ini ya mansub ya sebagai mustasna yang murni, yang senantiasa mansub. Fataqulu fil i'rab, ya, fanaqulu fil i'rab, kita coba i'rab. Maqama al-qaulu illa zaid, maka maknya nafiyah. Kalau mau dirinci lagi, maknya nafiyah mabni atas sukun. Kemudian qamanya itu fi'il madhi mabni atas fathah. Al-qaumnya fa'il marfu dengan dhamma zahirah pada akhirannya, ilahnya adatul istisna, alat istisna, z-nya badal terhadap kaum, ya kan? Badalnya marfu, tanda marfunya dhamma zahirah. Nah, jenis badalnya apa? Oh, jenis badalnya ba'du min kullin, yaitu salah satu anggota menggantikan ya seluruh anggota. Ya, z satu anggota, ba'd salah satu saja, sebagian saja, menggantikan al-qaum seluruhnya. Lanjut. Al-wajhus tsani. Kita bahas al-wajhus tsani, ini wajah yang kedua ini dari keadaan kedua. Taman manfi, ya. Masih kita pembahasannya taman manfi. Pilihan kedua adalah nasab, ya. Al-wajhus tsani ini di sini. An-nasbu 'alal istisna, dia mansub sebagai istisna, ya, sebagai mustasna. Faqulu, maka aku katakan, maqama al-qaumu illa zaidan, i'rabuha ma nafiyah, dia maknya nafiyah, mabni atas sukun ditambahkan di situ. Qamanya fi'il madhi mabni atas fathah, kemudian al-qaumnya fa'il marfu dengan dhammah yang zahir, ilahnya adatul istisna, z-nya isim mansub, ya, kemudian tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Jelas ya? Sekarang kita bahas ayat. Ada ayat Quran di sini, ada dua ayat. Wa fil Qur'anil Karim, yang pertama di surat An-Nisa ayat 66.
An-Nisa ayat 66. Kemudian yang kedua di surat Al-Baqarah 249. Baik. Yang pertama kita bahas surat An-Nisa ayat 66. Allah Ta'ala berfirman, "Ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Nah, terjemahan sebagian kecil di situ adalah qalil sebagai badal, ya, sebagai apa? Sebagai badal, contoh yang badal, ya. Kenapa? Karena kalimatnya, lihat, coba dicek. Ada negatif enggak? Ada. Kalimatnya masih memunculkan mustasna minhu enggak? Masih. Apa? Mustasna minhunya? Sebentar, cek dulu. Oh, ini nakis ini kayaknya. Ya, nakis ini ya. Ma fa'aluhu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya. Lihat. Tidak muncul ya fa'ilnya. Kalau tidak muncul fa'ilnya berarti mustasna minhunya tidak muncul. Berarti ini maksudnya nakis. Kalau nakis maka hasabil awamil. Tergantung amilnya apa. Oh, ternyata amilnya adalah fi'il ma'lum, yaitu fa'alu. Fa'alu membutuhkan fa'il. Oh, berarti qalilnya harus dibaca marfu. Illa qalilun. Ya. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Oh, ternyata beda lagi di sini. Sekarang qalilan mansub. Kenapa? Kita cek. Kalimatnya negatif atau positif? Kalimatnya positif. Berarti bukan keadaan kedua, bukan keadaan ketiga. Pasti keadaan pertama. Berarti mau enggak mau, ya, mustasnanya harus mansub. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mereka meminumnya kecuali sebagian kecil saja di antara mereka yang tidak meminumnya. Gitu, mafhum ya? Maka qalilan di sini mansubatun al istisna, wa nasbuhuna, nasabnya di sini wajib, harus. Di anna alladhi qablaha tamun musbatun, karena kalimatnya sempurna, musbat lagi positif. Musbat sinonim dari mujab. Maka ma fa'alu di situ, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, nasab huna jaiz. Nah, sedangkan pada ayat sebelumnya yang pakai marfu qalilunnya itu jaiz hukumnya. Boleh. Ya, boleh-boleh saja. Maksudnya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Lakin fil Qur'an ma lana an natakallama bi ghairi ma ja'a bi. Akan tetapi terkait contoh Al-Qur'an, ya, tidak boleh bagi kita an natakallama bi ghairi ma ja'a. Enggak boleh mengubah-ubah. Ya. Tetap kita katakan ini apa, ayat Qur'an, enggak boleh kita mengucapkannya dengan selain yang Allah wahyukan. Maja'abih artinya yang Allah bawa, maksudnya Allah turunkan. Kalau ayatnya seperti itu ya sudah, kita apa? Enggak boleh otak-atik, ya. Misalkan saya mau coba deh dipecah, misalkan jadi saya coba menjadi fa'aluhu illa qalilan minhum. Ya enggak boleh, nanti bukan ayat Quran lagi kalau begitu, ya. Baik, mafhum ya? Kita terima apa adanya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin tambahkan faedah sedikit dari Sarah Alfiyah. Sedikit saja untuk apa? Catatan tambahan mengenai siwa. Mengenai apa? Siwa. Baik. Ana bawakan dari Sarah Alfiyah, yaitu dari Lusalik ila Alfiyah Ibnu Malik karya Syekh Dr. Al-Fauzan. Dr. Abdullah Al-Fauzan mengenai siwa, ya, mengenai siwa, taib, maka dialek yang fasih yaitu pakai tanwin memang, ya, pakai tanwin, yaitu siwan, ya. Kok di kalimat-kalimat di kitab-kitab nahwu dasar tidak pakai tanwin, Ustaz? Ya, karena sedang kondisi mudhof. Ya, karena sedang kondisi apa? Mudhof. Sehingga enggak muncul tanwinnya. Tayyib, mafhum ya? Tapi harusnya memang disampaikan kepada santri yang belajar nahwu dasar bahwasanya siwa itu tanwin asalnya.
siwan. Sehingga sinonimnya ada beberapa, yaitu ada suwan, ada sawain, ada siwain atau sawaun atau siwaun. Ada banyak, ada sekitar 4 ya. Ada siwan, itu yang sering digunakan siwan, yaitu siwa ya. Kemudian ada suwan, ada sawaun, ada siwaun. Paham ya? Nah, perhatikan yang menarik di sini. Fi wujubi jarrihi. Ya, maka mustasna yang terletak setelah siwan, suwan, sawain atau sawaun, siwaun ini wujub jar, harus majrur mustasnanya. Kenapa liidofatiha ilaih? Karena sebagai mudhof ilaih terhadap siwan. Ya. Baik, mafhum ya. Nah, disebutkan oleh pensarah Alfiyah ini terkait dengan siwan, ada 2 pendapat ulama mengenai status jenis lafadznya. Ini jenisnya ini masuk, apakah masuk isim mu'rab, apa isim mabni atau apa ya? Kita lihat. Al-awwalu, yang pertama pendapat ulama memasukkan siwan ini ke dalam zorof. Dimasukkan ke kelompok zorof. Annaha zorfu makanin. Maksudnya ke zorof makan, keterangan tempat. Tapi dia mansub ala zorfiyah. Dia senantiasa mansub karena amilnya itu zorof. Karena dia zorof. Berarti maf'ul apa? Maf'ul fih ya. Maf'ul fih. Masukkan ke maf'ul fih. Taib. Sudah. Jenis yang kedua, asani, annaha makna i'rab, maknan i'raban. Dia dihukumi seperti isim mu'rab pada umumnya. Ya, fatakunu marfu'atan au mansubatan au majruratan. Ya, dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya, sama seperti ghair ya. Tadi Ana sudah sampaikan bahwasanya ghair itu justru isti'malnya itu yang banyak digunakan itu adalah kondisi majrur, kondisi mu'rabnya. Sedangkan ghair yang digunakan di alat istisna juga siwa itu ghair yang nampaknya dihukumi yang pertama tadi. Ya, seakan-akan dia senantiasa mansub ya, senantiasa mansub. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakum. Ini Ana sampaikan supaya kita tidak terkecoh dengan pernyataan bahwasanya ghair, siwa dan kawan-kawan ini, ghair dan siwa terutama dia mabni. Tidak ya, jawabannya ghair, siwa justru penggunaan umumnya yang sering digunakan adalah dia mu'rab. Bisa ghairu, bisa ghairun, bisa siwan, bisa apa lagi tadi? Sawaun ya, bisa. Sawain, sawaan, bisa. Semua bisa. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita ini. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum sekalian. Semoga istiqomah sampai kitab selesai. Insyaallah sebentar lagi. Kita berdoa kepada Allah semoga diistiqomahkan, dimudahkan kita memahami pelajaran dan dimudahkan kita mempraktikkan kaidah-kaidah ini nanti dalam keseharian kita ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.